Ya, kita siapkan hati kita untuk mendengar firman, kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami memuji Engkau, kami berterima kasih waktu kesempatan untuk belajar firman. Kami mau minta Roh Kudus menolong kami dan memberkati kami semuanya. Dan biarlah Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kami. Supaya firman ini menjadi firman yang boleh kami pelajari dengan baik. Kami memperoleh sesuatu yang baru dari dalamnya. Dan Engkau dimuliakan di atas semuanya. Terima kasih Tuhan buat semua kebaikan-Mu. Dalam Kristus Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Baik, ibu-ibu sekalian, mari kita membuka Injil Lukas. Ya, Injil Lukas ayat pasal 21. Mari kita lihat. Ya, pasal 21 ayat yang ke-34 sampai 38. Ya. Injil Lukas pasal yang ke-21 ya, ayat 34 sampai dengan 38. Ya, kita belajar nih ya dari firman ini. Saya baca dulu. Ya, demikian bunyi firman Tuhan. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan duniawi, supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu. Dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Pada siang hari, Yesus mengajar di Bait Allah, dan pada malam hari ia keluar dan bermalam di gunung yang bernama Bukit Zaitun. Dan pagi-pagi semua orang banyak datang kepadanya di dalam Bait Allah untuk mendengarkan dia. Saya rasa, saudara, semua peristiwa di zaman yang kita lalui ini, dari awal sampai akhir, kayaknya Tuhan Yesus sudah pernah menyatakannya. Ya, jadi minggu lalu kita belajar tentang keadaan manusia di akhir zaman. Lalu minggu ini kita coba belajar tentang memahami nasihat Yesus ya, tentang akhir zaman juga. Ya, jadi tentang akhir zaman juga. Jadi memahami nasihat Yesus tentang akhir zaman. Supaya kita ini benar-benar siap ini saudara. Karena saya melihat semuanya sekarang ini sangat cepat sekali. Ya, jadi tidak ada istilahnya itu seperti apa namanya, seperti celah. Ya, semuanya datang tiba-tiba. Ya, seperti tiba-tiba. Orang dalam kondisi sehat, nggak ada apa-apanya, kita bisa mendengar dia sudah terpapar dan akhirnya dia dipanggil Tuhan juga lewat sakit itu. Ya, tapi kita bersyukur ya, sampai hari ini kita kuat menghadapi segalanya. Kita tahu ini berkat dan mujizat Tuhan juga buat kita semuanya. Ya, mari kita lihat di dalam bagian ini. Ini nasihat Tuhan ya, dalam memahami nasihatnya Tuhan ini sebenarnya dia sudah menjelaskan itu tentang apa yang akan terjadi di akhir zaman. Kalau saudara melihat dari mulai ayat 5, ayat 6, lalu dia menjelaskan juga tentang permulaan penderitaan ya. Kita juga lihat di sana, lalu dia juga menjelaskan tentang runtuhnya Yerusalem, lalu kedatangan Anak Manusia, dia jelaskan juga di sana. Ya, dia jelaskan, saudara ya. Dia banyak jelaskan di sana. Nah, tetapi saudara kita lihat di sini, di akhir dari semuanya itu, ya di akhir dari semuanya itu, Yesus menekankan yang namanya bagaimana kita ini supaya berjaga-jaga. Ya, bahwa memang itu yang dikatakan hari Tuhan itu cepat sekali. Jadi hari Tuhan itu ada dua di situ. Hari Tuhan itu bisa jadi berkat buat kita, tapi juga hari Tuhan itu bisa jadi penghukuman bagi kita. Nah, kalau hari Tuhan menjadi penghukuman, berarti waktu Tuhan datang atau Tuhan mengambil kita dari tengah-tengah dunia ini, kondisi kita tidak siap. Ya, kondisi kita tidak siap. Nah, tetapi kalau hari Tuhan itu jadi berkat buat kita, ada dua kemungkinan lagi. Dia memberkati kita dalam perjalanan hidup dan memberi kesempatan kepada kita, atau Tuhan itu mengambil kita dalam kondisi siap. Nah, ini paling penting saudara. Kalau sekarang ini yang saya lihat dan saya pribadi juga, nggak ada kata lain, harus siap pokoknya. Kata kuncinya harus siap. Tidak boleh tidak siap. Ya, tidak boleh tidak siap karena semuanya cepat sekali.
Kadang-kadang kita tertawa siang, malam udah terpapar. Ada yang kayak gitu yang saya dengar. Baru saja terpapar, 2 hari lagi dia udah pulang. Ada satu dokter kecantikan ya. Dulu murid saya di di kelas profesional di STT Dulos, dia dokter kecantikan. Ya, lalu baru aja Pak siapa itu Pak Pendeta Martin Neolaka ketemu saya Jumat di Kelapa Gading, lalu dia cerita, aduh lagi terpapar Pak, dia lagi begini-begini gitu. Beberapa hari yang lalu saya lihat tuh di statusnya Ibu Yayu ya, istrinya Pak Martin, saya lihat udah pulang, udah nggak ada lagi tuh ibu dokter kecantikan itu. Ya, jadi kita lihat saudara-saudara semuanya cepat, semuanya serba cepat. Ya, jadi makanya kadang-kadang kita kan selalu, minggu lalu saya bilang gini, ayo dong kira-kira berakhir dong ya, biar kita bisa seperti dulu lagi gitu. Ya, sebenarnya harus dirubah doanya. Kita hanya berkata kepada Tuhan supaya Tuhan memberi yang baru saat ini kepada kita, memberi kesempatan yang baru. Karena kalau balik ke yang lalu saya rasa nggak bisa lagi tuh. Ya, itu menurut hemat saya seperti itu. Kalau kita mau balik kayak dulu lagi agak susah itu. Tapi kita harus minta kepada Tuhan bagaimana caranya supaya Tuhan itu memberikan sesuatu yang baru kepada kita dan kita bisa enjoy di dalamnya. Kita bisa menikmati hari-hari kita bersama dengan Tuhan. Ya. Nah, di dalam berjaga-jaga, nasihat berjaga-jaga ini ada beberapa hal yang Tuhan katakan di situ dalam ayat yang keempat, 34. Coba lihat di sana. Jagalah dirimu. Nah, ini jagalah dirimu. Ya, supaya hatimu jangan syarat ya oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi ya, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Jadi yang pertama, jagalah, nasihatnya Tuhan itu jagalah dirimu. Teruslah jaga dirimu. Jaga diri dari mana? Satu, pesta pora. Ya toh? Coba di sana, pesta pora. Apalagi? Kemabukan. Apalagi? Kepentingan-kepentingan duniawi. Benar-benar loh. Kita ini sekarang kan dituntun benar-benar itu supaya satu-satunya pengharapan kita kepada Tuhan tuh. Coba lihat tuh. Mall dikunci sekarang. Ditutup mall. Gak boleh beraktivitas di mall. Kira-kira gimana bayangan kita saudara? Kita yang suka pergi ke mall itu. Dengan ditutupnya mall itu, ya coba lihat sana. Makan di restoran, nggak boleh makan di restoran katanya. Beli boleh kan? Beli boleh, bawa pulang boleh. Tapi nggak boleh makan di restoran. Coba kita lihat sekarang ini. Ini kondisi zaman kita. Ya, zaman sekarang ini seperti ini. Tapi benar nasihatnya Tuhan. Mengurangi yang namanya apa? Pesta pora. Ya kan? Kita perlu mengurangi yang namanya pesta pora. Kemabukan dan kepentingan-kepentingan duniawi. Gitu. Ya, saya ini saudara dekat banget nih. Rumah ini dekat banget dengan apa itu Ion Mall. Apa sih yang nggak ada di sana? Ya, tapi sekarang di lock. Kita nggak bisa ngapa-ngapain, kita nggak bisa pergi ke situ. Ya, artinya begini. Saya mau katakan kepada kita semuanya, kita perlu di dalam masa yang baru. Ini kalau saya bilang masa yang baru kan, ya nanti berakhir COVID, pasti kita ada di masa yang baru. Dalam masa yang baru ini saudara, kita sebenarnya sudah di warning Tuhan nih. Ya, di warning Tuhan untuk apa? Untuk selalu mempersiapkan diri akan kedatangan Kristus yang kedua kali itu. Ya, kita sudah di warning Tuhan. Ini sebenarnya COVID ini persiapan buat kita ini. Mempersiapkan diri dengan ketat, bagaimana kita lebih mengutamakan Tuhan daripada kepentingan-kepentingan kita. Benar enggak? Coba saudara, dengan PPKM sekarang. Kalau Anda pergi ke Jakarta ini, ya setiap sudut itu dikunci loh. Ya, di perempatan ini sudah ada polisi yang berjaga. Keluar tol ada polisi yang berjaga. Semuanya dijaga dengan ketat itu. Jadi satu-satunya dalam PPKM ini bagaimana? Ya kita di rumah saja. Ngapain kita di rumah? Memperkuat imun tubuh kita dan juga memperkuat iman kita. Amin. Ya, itu yang paling penting. Supaya apa? Supaya kita ini jagalah dirimu terhadap yang namanya apa? Pesta pora. Coba ini. Menikahkan orang sekarang cuma 30 ya. Ya kemarin saya ada orang mau minta ya menikah itu tanggal 23. Ya. Saya bilang ya sudah. Satu-satunya kan cuma 30 orang.
Jadi kalau kamu mau ngundang orang 30 orang ya kalau karena dia bilang udah terlanjur booking gitu, ya udah nggak apa-apa, tinggal gilir aja. Jadi 1 jam 30 orang atau 20 menit 30 orang, salam 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 pergi, salam 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 pergi kan tinggal gitu aja Saudara. Ya kan Saudara ya? Mau ngapain lagi? Mau pesta pora kita makan. Wah, bahaya itu. Coba lihat tuh gedung-gedung Batak sekarang. Nggak apa-apa ya kita ngomong ini ya, supaya kita bisa mengerti bahwa dunia ini udah berubah sekarang. Kondisi ini sudah berubah. Coba lihat gedung-gedung Batak. Orang-orang Batak kalau nikahkan dulu tanya Bu Nensi itu. Ya Bu Eti tanya. Ya kalau nikahkan orang itu kan heboh saudara. Heboh kan? Nah sekarang coba lihat. Nah ada di gedung tapi nasi kotak. Iya kan? Ya karena apa? Karena semuanya itu saya bilang tadi. Semuanya sudah berubah. Jadi sebenarnya anak Tuhan itu, kita anak Tuhan ini ditekan oleh Tuhan supaya kita ini menjauh yang disebut tadi itu. Pesta pora, kemabukan, dan hal-hal yang duniawi, ibu-ibu. Ya dan adik-adik sekalian yang hadir hari ini. Ya saudara-saudara yang hadir hari ini. Kita ditekan Tuhan supaya apa? Supaya kita nggak ada di link itu. Kita ini anak Tuhan yang harus mengerti semua apa yang dikatakan oleh apa? Oleh firman itu. Ya enggak? Ya benar loh, saudara. Saya makin melihat sekarang, iya benar ya. Kita itu hanya bisa sekarang duduk bersama, lebih perkuat, lebih banyak memperkuat apa? Doa kita kepada Tuhan. Jadi benarlah yang dikatakan oleh Tuhan di sana, karena dikatakan gini, kalau masih kita itu terikat yang dengan namanya pesta pora, kemabukan dan hal-hal duniawi itu, dia di sana dikatakan ya jangan dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Dia tiba-tiba banget pergi nih, ada apa dia ya gitu. Nah, ini dia. Jadi makanya sekarang bagus loh. Kadang-kadang saya melihat itu antara Tuhan dengan pemerintah itu, ya itu kayaknya Tuhan tuh benar-benar kasih ya pengertian kepada pemerintah supaya benar-benar anak Tuhan tuh benar dipersiapkan. Benar nggak saudara? Sekarang saya tanya ibu-ibu sekalian atau saudara-saudara sekalian. Kita di rumah aja, kita bikin apa sekarang? Ya nggak ada cara lain. Ya kita baca firman lah. Perbanyak itu. Ya supaya apa? Supaya kita ini kuat, imunnya kuat. Ya jadi ya kalau saudara lihat sekarang pakai masker keluar katanya harus double. Ya, satu aja kuping kita udah ketarik kayak gini kan saudara ya. Kalau didobelin lagi nggak tahu tuh makin merah aja itu bawaannya. Ya, ada satu ibu di jemaat saya bilang kemarin waktu kami pembinaan majelis, dia bilang, "Kalau saya Pak keluar nggak saya tutup bungkus semua," gitu. Nah, lalu kalau ditutup bungkus semua gimana bernapasnya saudara? Ya kan tambah sesak lagi. Kalau orang punya sesak napas ditutup bungkus kayak gitu, ya susah juga. Saya yang punya sesak napas Kak ya, saya ada sedikit sesak napas, nggak bisa terlalu rapat nutupnya. Makanya kalau nggak ada udara itu, saya sesak napas sekali itu. Nah kita bisa melihat, jadi Tuhan itu benar-benar memakai pemerintah itu menekan anak Tuhan, supaya jauh dari yang namanya apa? Itu tadi, pesta pora, kemabukan, dan kepentingan-kepentingan duniawi. Dan kalau itu terjadi saudara, nah disitulah kita mulai apa? Bahagia. Amin ya. Jadi nggak usah aduh nggak bisa kemana-mana, ya kan? Ya coba libur-libur kayak gini dulu kan, kita udah jalan-jalan sama anak kita. Ya, saya masih kemarin ya, masih Stefani bilang sama saya, "Pak, nggak bisa ini makanan nggak tahu makanannya cuman gitu-gitu aja." Ya, gimana ini katanya, lagi di Solo. Saya bilang balik aja ke Jakarta. Ya, toh juga KKN-nya kan masih ditunda, orang masih semuanya di lock kok, gimana orang mau pergi KKN karena dia mau ngejar KKN kan. Ya, dia mau kejar KKN lalu dia kemarin waktu habis saya wisuda dia tinggal di Solo. Ya, jadi saya mau katakan kepada saudara, begitu sulitnya keadaan, tapi anak-anak Tuhan dipersiapkan, disaring Tuhan supaya tidak terlibat dengan yang namanya apa? Itu tadi, pesta pora, kemabukan, dan satu lagi apa? Hal-hal yang duniawi. Ya, ini saya suka ini. Kepentingan-kepentingan duniawi. Jadi nggak usah dipikirkan lagi lah. Ya, kalau dulu coba loh. Ya, sebulan sekali pasti ke salon kan ibu-ibu? Iya, ya apalah macam-macam lah ya. Kita di sana sekarang jangan dekat-dekat ke salon tuh bahaya juga kita. Ya kan kita nggak tahu itu sumber kan itu ya.
sumber hal-hal yang sangat-sangat mengerikan di sana. Nah, jadi apa yang mau kita katakan di dalam bagian ini sekarang? Apa pelajarannya buat kita? Apa penerapannya buat kita? Penerapannya sederhana. Tuhan benar, jagalah dirimu. Ya, jagalah dirimu. Kita harus menjaga diri kita dengan baik. Jadi perkuat link ya. Ya nggak apa-apa itu. Mau doa suatu ketika mungkin saudara bilang, ayo dong doa dong tiap hari Senin lagi. Boleh, hanya doa aja kita buat. Saya buatin linknya. Ya, hanya doa aja kita ya. Hanya doa saja. Nggak ada firman, nggak ada apa-apa. Hanya untuk berdoa saja, boleh saya buatin linknya. Ya, supaya apa saudara? Supaya kekuatan roh itu jadi kuat. Ya, kalau roh kita itu melemah, waduh udah lemah lah semuanya. Jadi kita harus belajar dalam bagian ini, di bagian yang pertama ini ya. Jagalah dirimu supaya kamu tidak apa? Tidak mengurus hal-hal duniawi lagi. Yang kedua, nasihat yang kedua, coba lihat ayat yang ke-36. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan anak manusia. Nah, lalu dikatakan, bukan hanya nasihat berjaga-jaga ini bukan hanya kita menjaga diri kita, saudara, terhadap yang tiga tadi, tetapi juga kita menjaga roh kita. Ya, jadi kalau yang tadi yang pertama itu kan lebih berkaitan dengan apa? Dengan hal-hal jasmani kan itu, ya. Tapi sekarang di bagian yang kedua ini, Tuhan itu mau supaya kita itu menjaga roh kita juga, kekuatan dari roh kita ini. Nah, makanya dikatakan sana, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu. Apa yang akan terjadi? Nggak tahu kita. Ini tanda zaman juga kan. Bahwa pada akhir zaman itu kan macam-macam yang akan terjadi. Ada perang, ada sakit, ada penyakit sampar katanya. Nggak tahu nih apa jenis, apa ini bagian dari penyakit sampar, saya nggak tahu juga. Tapi kalau saudara lihat di bagian-bagian itu, ya di dalam bagian-bagian, apalagi di Matius pasal 24 itu ya, ada jenis-jenis penyakit yang dimunculkan itu. Saya belum tahu apakah COVID ini adalah bagian dari situ. Ya, saya nggak, tadi saya berbincang dengan istri saya. Ya, saya bilang gini, ternyata COVID itu gini ya, kan diberi waktu ya 14 hari. Berarti 14 hari itu kita menderita dengan COVID itu. Karena dikatakan setelah 14 hari, kalau kita kuat, berarti dia mati. Tapi kalau kita nggak kuat, berarti apa namanya? Kita yang mati. Kan gitu ya saudara ya. Jadi makanya kalau saudara lihat coba orang isoman itu kan suruh 14 hari. Ya, supaya apa? Supaya mati dia kan. COVID itu supaya mati. Minum vitamin, semuanya kita jaga, kita berusaha untuk mematikannya. Tapi kalau seandainya 14 hari itu kita nggak kuat, berarti kita yang mati. Nah, satu-satunya cara memahami apa? Roh kita harus kuat. Saya selalu memahami saudara, waktu kita sakit, kita terbaring dalam sebuah sakit, kalau roh kita nggak kuat, kita akan drop. Ya kan? Coba pakai contoh teman-teman kita yang apa namanya, yang kita layani dalam sakit-sakit cancer. Saya masih ingat dulu ada satu ibu itu, yang apa itu, yang kanker payudara ya, yang sampai dia pras-pras sendiri itu loh. Ya, sampai dia kan nggak pergi ke dokter kan, dia hanya pergi persekutuan, dia berdoa gitu ya. Tapi dia kuat, dia sukacita. Sehingga kadang-kadang kekuatan itulah yang terus apa? Mempertambah umurnya, mempertambah umurnya, mempertambah umurnya. Sekalipun kita tahu bahwa kanker itu akan terus menggerogoti dia. Tetapi pada waktu rohnya kuat, nah ini harus saudara garis bawahi. Pada waktu rohnya kuat, disitulah sebenarnya kekuatan yang sangat luar biasa itu. Jadi yang harus kita lakukan apa? Bangunlah roh yang kuat. Tadi jagalah dirimu dari persoalan-persoalan duniawi, itu bicara jasmani. Sekarang dikatakan berjaga-jagalah ya dalam roh ini. Ya, roh ini harus kuat. Kita harus banyak ya, harus lebih banyak meningkatkan doa kita. Bertalu-talulah berdoa. Ya, kadang-kadang berdoa itu nggak perlu bersimpu lagi kadang-kadang. Tiap hari bicara aja sama Tuhan. Di rumah kita bicara, duduk kita bicara, dalam melakukan apapun kita belum lebih banyak harus bicara. Ya kan? Coba saudara, kalau ada WhatsApp datang ke handphone kita kan lihat dengan cepat semuanya. Dan berjam-jam kita menghabiskan waktu kita untuk itu. Kita ada di rumah. Ya, kita seharusnya membagi waktu itu dengan baik juga untuk bersimpu di hadapan Tuhan. Makanya itu yang dikatakan dalam bagian ini,
Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semuanya itu. Luput dari mana? Dari semua yang terjadi di akhir zaman ini. Ya, jadi kalau Tuhan pun panggil kita pulang, biarlah kita dipanggil bukan karena kita terpapar. Ya, tapi kita dipanggil Tuhan karena memang kita sudah selesai. Gitu ya Bu Yanti ya. Ya, karena kita sudah selesai. Jadi bukan karena kenapa dia meninggal? Terpapar. Ya, bisa saya bayangin sedih banget kan saudara. Ya, kita nggak bisa dekat, nggak bisa datang waktu dia dimakamkan. Ya kan, sedih kan? Hanya pendeta, kadang-kadang pendeta juga pakai apa? Pakai link kayak gini ke sana, ya memberkati, nggak bisa datang dekat juga ke makam itu. Nah, makanya perkuat imun. Amin. Iya. Nih, saudara-saudara yang apa namanya, yang sarjana-sarjana ya, yang baru sarjana ini mereka-mereka yang ngumpul baru sarjana ini. Ya, coba bayangkan saudara. Saya nggak tahu masa depan kita itu gimana. Cari kerjanya gimana. Coba Anda bayangkan tuh cari kerjanya gimana sekarang. Anda sarjana, tapi bagaimana cari kerjanya? Coba bayangkan sekarang ini. Dengan susahnya, sulitnya bangsa kita ini. Tapi itu tadi, kalau rohmu kuat, Tuhan tuh pasti siapkan buat kamu. Amin. Kalau rohmu kuat, engkau punya relasi dengan Tuhan, nggak ada yang nggak dia siapkan. Nggak ada yang mustahil bagi dia. Semuanya dia bisa siapkan buat kita. Amin. Tapi roh kita harus kuat. Ya, jadi roh itu harus kuat. Kita harus belajar ya. Jadi tubuh kita kuat, ya, dengan melepaskan diri dari semua yang dikatakan tadi, pesta pora, kemabukan dan hal-hal dunia tadi. Sekarang roh kita kuat dengan apa? Dengan mendekatkan diri dengan Tuhan lewat doa. Jadi kalau ini sudah terjadi saudara, luar biasa. Ya, mari kita perkuat roh kita perbanyak berdoa, kita lebih perbanyak lagi dekat dengan Tuhan. Kenapa? Karena itu kekuatan kita. Ya, banyak tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita. Tapi kalau roh kita tidak kuat, kita nggak akan pernah menggapai itu. Banyak hal di tangan Tuhan yang disediakan bagi kita. Tapi kalau roh kita tidak kuat, kita tidak akan bisa mendapatkan itu. Tuhan memberi berkatnya kepada mereka yang rohnya kuat. Ya, rohnya kuat itu artinya apa? Yang dia berelasi dengan Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan, mengandalkan Tuhan satu-satunya, hanya Tuhan saja. Gak ada yang lain di dalam hidup ini. Ya, jadi dua hal ya, saudara. Jadi dalam kita memahami nasihat nasihat Tuhan di akhir zaman ini, kita diminta untuk berjaga-jaga. Ya, ada dua hal di sana dikatakan untuk kita berjaga-jaga tadi. Kita dikatakan untuk kita menjaga diri kita, ya, diri tubuh kita, supaya kita tidak lagi menyentuh hal-hal yang syarat dengan pesta pora, kemabukan dan kepentingan duniawi. Lalu yang kedua dikatakan di sana supaya kita berjaga-jaga lewat roh kita. Kita memperkuat roh kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih buat firman-Mu, meteraikan dalam hati kami. Kami percaya Roh Kudus akan menolong kami untuk memahami lebih baik lagi firman ini. Dan biarlah Tuhan akan tolong kami masing-masing pribadi lepas pribadi, baik hamba, ibu-ibu, dan saudara-saudara kami yang baru lulus ini. Biarlah kami semuanya boleh memahami, mengambil hikmah dari nasihat Tuhan ini buat kami. Supaya kami yang ada di penghujung zaman ini, di akhir zaman ini, kami benar-benar memahami dan mengerti kehendak Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat rahmat anugerah-Mu Tuhan. Kami sangat percaya akan mujizat dan pertolongan yang daripada Tuhan. Itu sebabnya lanjutkanlah kasih setia-Mu kepada kami. Pimpinlah kami di dalam kuasa yang daripada-Mu. Terima kasih. Kami akan lanjutkan pertemuan kami ini Tuhan. Kami akan perjamuan bersama-sama. Kami akan mengingat semua karya Tuhan yang bekerja dalam hidup kami. Dan biarlah melalui karya Tuhan itu, kami benar-benar mendekatkan diri kami kepada Tuhan. Terima kasih, terpujilah nama-Mu, dalam Kristus Tuhan kami sudah berdoa. Amin.